Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat bersuka cita kembali bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengakuan yang diakui oleh Tuhan. Dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah berjumpa atau mungkin saudara pernah mendengar orang yang menyaksikan bahwa perkataannya, bahwa pengakuannya adalah sebuah kebenaran. Tetapi faktanya, kalau kita lihat, hanyalah sebuah kebohongan. Tetapi faktanya, hanyalah sebuah dusta. Tetapi faktanya, hanyalah sebuah yang dimotivasi oleh kemunafikan yang membuat kita merasa jengkel, yang membuat kita bahkan merasa jijik untuk melihatnya. Iya kan? Orang seperti ini tidak hanya kita temukan di kalangan orang-orang yang menyebut diri tidak punya agama. Bisa saja kita temukan di kalangan orang-orang yang menyebut dirinya beragama. Tetapi yang lebih parah, bisa kita temukan di kalangan orang-orang yang menyebut dirinya beragama Kristen, bahkan menyebut dirinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita ambil contoh sederhana. Ketika sepasang calon suami istri sedang diberkati di gereja. Ya kan? Biasanya kalau ditanya Pak Pendeta, apakah engkau mau setia kepada pasanganmu? Maupun ketika susah maupun senang. Dan biasanya mereka menjawab, iya Pak Pendeta. Tetapi faktanya, ada banyak yang saya lihat, keluarga-keluarga Kristen, yang hanya karena masalah-masalah sepele yang kelihatannya. Ya kan? Mereka menjadi bertengkar. Bahkan ada orang yang sampai menceraikan pasangannya. Kenapa? Karena dia lupa bahwa pengakuannya hanyalah sebuah pengakuan yang didorong oleh kepalsuan. Saudara kalau lihat dalam Alkitab, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka juga berkata seolah-olah kebenaran, tapi perkataan mereka dikuasai oleh kebohongan. Satu kali ketika mereka menjual sebidang tanah, lalu mereka bersepakat untuk menyimpan sebagian dari penjualan tanah itu. Lalu sebagian lagi mereka bawa ke hadapan rasul-rasul. Lalu ketika rasul bertanya, apakah betul dengan sekian yang kau menjual tanah itu? Lalu mereka berkata dengan berani, iya, kami menjual dengan harga sekian. Lalu rasul berkata, mengapa engkau membohongi Tuhan? Bukan manusia yang engkau dustai, tetapi Tuhan. Dan parahnya, pada saat itu juga Ananias lalu disusul dengan istrinya Safira meninggal mendadak. Berarti saudara, pengakuan kita yang sembarangan, pengakuan kita yang dikuasai kemunafikan di hadapan Tuhan sangat berbahaya. Saya mengerti Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan. Motivasinya bukanlah didorong oleh kesungguhan karena mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Ada banyak orang mengaku Yesus Tuhan, sebetulnya hanya karena ingin memanfaatkan kuasa Tuhan, memanfaatkan tangannya. Supaya dia melihat mukjizat yang dahsyat. Supaya dia melihat kuasa dan berkat-berkat Tuhan, pertolongan yang dahsyat. Ada orang yang datang kepada Tuhan karena memang sudah waktunya membutuhkan jodoh dalam hidupnya. Ada orang yang datang kepada Tuhan karena merengek-rengek supaya karirnya diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pengakuan-pengakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus hanya mengakui, hanya menerima pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur, yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Dan saya periksa di Alkitab, orang yang datang kepada Tuhan hanya karena dimotivasi oleh mukjizat. Alkitab berkata, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya apa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak mengenal keselamatan dari Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan mengenal hati kita masing-masing. Tuhan mengenal setiap orang. Karena kita berkata tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan tentang siapa kita. Itu sebabnya
Mulai saat ini kita harus jujur ketika kita memberikan kesaksian, pengakuan di hadapan Tuhan. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kita harus tahu konsekuensinya. Kita harus tahu resikonya. Kita harus tahu apa komitmen di dalamnya. Jangan sampai kita main-main membuat pengakuan. Kita pikir kita sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Padahal orang ini sangat luar biasa. Mungkin orang menyanjung dia luar biasa. Dia punya karunia. Dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa bernubuat. Tetapi hal yang sangat tragis terjadi dalam hidupnya. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya pengakuan kita haruslah pengakuan yang kita pastikan diakui oleh Tuhan. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana supaya pengakuan kita diakui oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh pada pemeliharaan Tuhan. Dalam konteks yang kita baca, akan dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dalam hidup orang percaya. Pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Pemeliharaan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti hidup kita menjadi semua mulus. Ya kan? Karena Yesus berkata, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Artinya apa? Hidup orang Kristen ada di tengah-tengah kehidupan yang keras. Kehidupan orang Kristen ada di tengah-tengah orang-orang yang buas. Yang kita nggak menyangka bisa saja menyergap dan menghabisi hidup kita. Ya kan? Jadi jangan heran. Karena pengakuan kita akan Yesus, kita bisa disingkirkan orang. Kita bisa difitnah orang. Kita bisa ditangkap lalu dibawa ke pengadilan-pengadilan, mahkamah-mahkamah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ya kan? Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Alkitab sangat jelas kok berkata, bukankah burung pipit dijual seduit? Artinya apa burung pipit? Burung yang paling kecil, yang tidak bernilai, dijual 2 ekor seduit. Tapi Alkitab bilang, tidak jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Apalagi kamu kata Alkitab, tidak seutas rambutmu pun jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berarti hidup kita sungguh-sungguh dipelihara Tuhan dengan sempurna. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi Yesus bilang, takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi juga berkuasa untuk membunuh jiwa kita. Yang kedua, bagaimana supaya pengakuan kita diakui oleh Tuhan? Yang kedua adalah kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus bilang apa? Kalau engkau ditangkap lalu dibawa ke pengadilan agama-agama, jangan engkau takut akan apa yang akan kamu katakan. Karena Yesus bilang, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengaruniakan itu dalam hidupmu. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, dalam hidup kita, kita mengalami tekanan, kita mengalami aniaya. Tapi kita tahu bahwa kita nggak pernah sendiri. Kenapa? Karena ada Allah yang Immanuel melalui pribadi Roh Kudus menyertai hidup kita. Dan dia akan mengajar kita. Dia akan menghiburkan kita. Dia akan menguatkan kita. Sehingga Alkitab bilang kita cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak orang mungkin mudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ketika tidak ada tekanan. Tetapi ketika ada tekanan, mereka segera meninggalkan Tuhan. Mereka mulai bingung. Tetapi orang yang senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, menolong, bahkan menguatkan dan melewatkan dia dari berbagai aniaya yang membinasakan hidupnya. Yang ketiga, bagaimana supaya pengakuan kita diakui oleh Tuhan? Harus fokus pada kehidupan dalam kekekalan. Yesus berkata, jika engkau tidak mengakui anak manusia di depan manusia, maka Yesus pun tidak mengakui engkau. Artinya apa? Bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, ternyata setelah kita mati masih ada kehidupan yang kekal. Di mana di sana ada sidang pengadilan. Lalu Yesus dan Bapa ada di situ. Ya kan? Dan kalau kita mengakui Yesus di dunia, di tengah penderitaan, di tengah aniaya yang kita alami, maka ada sukacita yang besar.
Karena Bapa di sorga akan mengakui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan percaya kepada Yesus. Nah, itu sebabnya saudara kasih Tuhan, untuk kita tetap kuat, kita harus berpengharapan kepada kehidupan yang kekal yang penuh kemuliaan. Saya percaya kalau hidup kita hanya fokus untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi, maka dengan sangat mudah kita akan kompromi. Maka dengan sangat mudah kita akan meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hal-hal sorga hanya sebuah kamuflase yang bukan sebuah kenyataan. Tapi Yesus menegaskan kita, kalau kita mengaku Yesus di tengah penderitaan kita, maka Bapa di sorga dalam kemuliaannya akan mengakui kita dan menyatakan kemuliaan, menyatakan mahkota dalam hidup kita. Doa saya tetap setia bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.